लौंडीबाज है, एक गंदी आदत। यहाँ की पुलिस आप दोनों से पूछताछ कर रहे हैं। Shoot the bastard. Hai everyone, welcome to Om Rewok Story. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah ya. Kali ini Om akan membahas alur cerita film Agen Mata-Mata Bollywood lagi yuk. Film yang berjudul Agen Vinod keluaran tahun 2012 yang diperankan oleh suami istri Saif Ali Khan dan Kareena Kapoor, menceritakan tentang kisah agen rahasia yang bernama Vinod yang harus berjibaku menyelamatkan dunia dari ancaman bom nuklir yang akan diledakkan untuk mengadu domba antara India dan Pakistan. Di saat yang bersamaan juga ada agen rahasia cantik Pakistan yang memiliki tujuan yang sama. Bisakah kedua agen rahasia yang saling bermusuhan ini saling bekerja sama? Nggak usah pakai lama, bember Om Rewok Story. Awal kisah kita diperlihatkan sebuah gurun yang dijaga oleh pasukan teroris di Pakistan. Nggak lama kemudian ada mas-mas yang bermain harmonika. Ini sih nggak penting. Yang penting ada rombongan pasukan Pakistan yang mendatangi kamp konsentrasi itu. Di dalam penjara diperlihatkan bila ada tawanan India yang bernama agen Vinod sedang terbaring karena digebukin semalam suntuk. Mimi, minta Mimi. Aduh, susah amat ya mimiknya aja. Nggak lama kemudian datang juga mas-mas yang tadi main harmonika di kamp konsentrasi itu. Ternyata dia juga salah satu dari agen rahasia yang ingin menyabotase kamp itu. Di saat yang bersamaan, Kapten Kolonel yang bernama Loka menginterogasi si Vinod kenapa ada agen RAW yang bisa sampai masuk ke Pakistan. Namun di sini Vinod bilang kalau dia bukan agen yang sebenarnya ada di luar sedang menyabotase camp ini. Dan bener aja si Vinod langsung bilang kalau mas-mas harmonika lah agen rahasia RAW yang asli yang bernama Rajan. So udah pasti Vinod berhasil membuktikan bila si Rajan itu adalah agen RAW. Di sini Vinod ingin berkompromi dengan si Loka. Dia bilang akan memberikan semua informasi yang dia tahu, asalkan dia bisa dibebasin dan dikasih uang buat transport. Ketika Loka sudah setuju, Vinod bilang kalau ada tentara Loka yang berkhianat. Bener aja, pas anak buah elitnya dikumpulin, Vinod bilang salah satu dari mereka adalah pengkhianat. Rampung lah tuh mas-mas. Kayaknya itu hanyalah tipu muslihat dari si Vinod aja. Pas mereka lagi pada lengah, Vinod langsung menyandera Loka. Alhasil semua anak buahnya dimasukin ke sebuah ruangan kecil. Singkat cerita, Vinod berhasil mengambil barang di berangkasnya si Loka. Singkat ceritanya lagi, Vinod malah baku tembak dengan si Loka. Tapi untungnya Vinod gak lupa menyelamatkan Rajan yang digantung-gantung kayak babi asap. Pokoknya mereka berdua langsung gelut dan tembak-tembakan di markas teroris itu. Intinya sih namanya peran utama dan jagoan kan ya. Mereka berdua pun berhasil keluar dengan selamat. Namun pas mau kabur, si Vinod lihat ada karung yang gerak-gerak sendiri kayak kucing dikarungin. Tapi pas dibuka, walah ada mbak-mbak melenuk yang belahannya diumbar kemana-mana. Karena melihat belahan yang menggiurkan itu, Vinod pun akhirnya ikut menyelamatkan mbak-mbak semok yang bernama Farah di kamp konsentrasi itu. Dan akhirnya mereka semua pun berhasil kabur dari kejaran para teroris nakal. Sedangkan di tempat lain, di sebuah pemakaman di Rusia, ada cewek cantik Rusia bernama Petina sedang memimpin pembongkaran makam. Yang ternyata makam itu berisi senjata pemusnah massal alias bom nuklir. Nggak cuma mengambil senjata itu, Petina juga dengan kejamnya membunuh pedagang senjata ilegal di liang kuburnya sendiri. Karena hilangnya hulu ledak nuklir canggih itu, elit global merasa sangat khawatir dengan berita itu. Semua penjahat di dunia jelas saja mengejar-ngejar reaktor bom nuklir itu, karena bom itu sangat canggih dan mematikan. Intinya sih, kalau tuh bom jatuh di tangan yang salah, maka kemungkinan perang dunia ketiga tidak bisa terelakkan. Beberapa minggu kemudian, diperlihatkan bila ada mafia Rusia, tapi muka Vrindavan yang bernama Abu Syed Nasser. Rusia namanya Arab, muka Vrindavan. Mengetahui ada mafia di sana, semua orangku pada pergi. Ini dedek, Pak D kasih emen. Ini mamanya juga tak kasih emen buat imut-mut. Bapaknya mah gak usah. Ternyata di kafetaria itu sudah menunggu orang di dunia bawah yang biasanya dipanggil kolonel. Kolonel mengatakan ke Abu bila dia perlu uang 50 juta dolar tunai dalam 3 hari untuk dikirim ke Maroko. Ternyata di sana terlihat Rajan yang sedang menyusup menjadi anak buahnya dari Abu. Sialnya pas membicarakan tentang bom nuklir itu, kolonel menyadari bila dirinya sedang disadap.
Tak pelak, kolonel yang sudah berpengalaman langsung meletakkan alat penyadap itu di taplak meja. Ketika anak buah Abu semua berkumpul, kolonel langsung ngeplak tuh alat penyadap. Jelaslah, si Rajan langsung ketahuan. Alhasil, si Rajan harus dikejar-kejar sama teroris dan menculik dari kereta api. Di tempat lain, diperlihatkan bila si Vinod datang ke markas RAW India. Intinya sih, Vinod ditugaskan untuk menyelidiki Abu Sayyad. Bosnya Vinod juga mengatakan bila Rajan telah ditemukan mati di Rusia. Namun sebelum Rajan mokat, dia sempat mengirim informasi tentang bom nuklir yang hilang, yang sekarang berada di tangan Abu Sayyad. Intinya sih, si Vinod disuruh ke Rusia dan menemukan cewek yang bernama Tatiana Renko. Singkat cerita, Vinod sampai di Moskow dan menemui informan si mbak-mbak cantik badai Tatiana. Intinya sih, dari informasi Tatiana, Vinod sampai di sebuah klub malam di Moskow. Joketin dulu kayaknya menarik nih. Di dalam klub itu juga terlihat bila si Abu sedang bermain capsa dengan mas-mas bule. Namun gak lama kemudian Vinod datang ke sana dan ingin bermain capsa juga. Singkat cerita, si Abu mendapatkan kartu yang wahid. Tapi senyuman Abu tiba-tiba berubah ketika si Vinod menunjukkan kartu 242. Intinya sih 242 itu adalah sebuah sandi. Karena menunjukkan sandi itu, Vinod pun diajak keluar. Tapi pas perjalanan keluar, Vinod membunuh satu persatu anak buah Abu secara diam-diam. Dan sampailah Abu doang yang tersisa. Intinya sih, si Vinod menanyakan apa itu sandi 242 dan kenapa si Rajan dibunuh demi kode itu. Nah, karena Abu ini alot banget diinterogasinya, akhirnya si Vinod makain headphone dan nyetelin lagu yang bikin kepala nyut-nyutan. Tum pas aaye, yu muskuraye, tumne na jane kya, sapne dikhaye. Karena nggak kuat dengerin lagu yang kayak kaleng teng glinding itu, akhirnya si Abu mengatakan bila kolonel mengirim uang ke Maroko sebesar 50 juta dolar nanti malam dan nama kurir itu adalah Freddy Kumbata. Namun belum sempat dapat informasi lainnya, anak buah Abu sudah ngepung si Vinod. Tapi om tekankan sekali lagi nih ya, namanya juga jagoan. Vinod pun berhasil membunuh anak buah si Abu, plus Abunya sekalian di headshot. Singkat cerita, Vinod pun pergi naik motor mabur untuk mencari orang yang bernama Freddy Kumbata. Ternyata Freddy itu adalah seorang pramugara. Nah, pas melihat si Freddy, Vinod pun langsung mencoba merayu si Freddy, yang ternyata adalah mas-mas tulang lunak. Dan bener aja, pas mendarat di Maroko, Freddy kemakan rayunan agen top Yahud ini. Di tempat lain di Maroko, diperlihatkan ada om-om gondrong rambut putih yang ngamuk-ngamuk sama dokter karena tuh dokter nggak bisa menyelamatkan anak dari tuh om-om yang bernama David Kazan. Bangke, cok, ternyata yang sakit itu adalah unta, cok. Kampret, unta. Pokoknya si Kazan ini cedih banget ketika mengetahui si Zileh, untanya yang udah dianggap sebagai anaknya sendiri itu sekarat. Lah, malah ditembak. Nah, setelah membunuh si Zileh, Vinod pun datang ke sana, tapi dia mengaku sebagai Freddy Kumbata. Intinya sih, si Vinod mengaku dia adalah kurir yang dikirim oleh si Abu. Di sini Kazan menanyakan gimana kabar si Abu. Vinod mengatakan bila si Abu baik-baik saja. Tapi tiba-tiba si Vinod langsung dikerukupin pakai karung dan diikat-ikat di kursi. Ternyata si Kazan ini udah tahu kalau si Abu tuh sekarang sudah mokat di headshot. Untuk menggali informasi dari Vinod, Kazan pun menyuruh dokter pribadinya yang cantik kinuk-kinuk yang bernama Dr. Ruby Mendes. Intinya sih, si Ruby menyuntikkan obat koleng biar si Vinod berkata jujur. Namun namanya agen rahasia jagoan kan ya. Walaupun udah disuntik sekalipun, dia pun masih bisa ngibul soal misinya. Nggak cuman itu, ketika disuntik berkali-kali, si Vinod malah bacot sana-sini. Ya Kazan jadi gedek sendirilah. Karena jengkel, si Vinod pun dibelebak-belebakin di empang orang kaya. Setelah agak sadar, si Vinod akhirnya bilang kalau dirinya itu adalah orang yang membunuh si Abu karena Abu diduga bekerja untuk RAW. Vinod juga bilang dia bekerja untuk orang yang tidak bisa disebutkan namanya. Yang jelas tuh orang adalah salah satu elit global yang overpower. Bangkainya, walaupun nggak masuk akal, tapi si Kazan malah percaya sama omongannya si Vinod. Namun setelah disambut di rumahnya si Kazan, si Vinod berusaha untuk mengkloning HP-nya si Kazan. Nah, pas mau kembali ke kamar, dia sempat-sempatnya berpapasan dengan si Ruby. Sedangkan pas di kamarnya, Vinod sadar bila kamar itu sedang disadap CCTV. Setelah menutupin kameranya dengan bajunya, Vinod pun mencoba mencari tahu tentang Dr. Ruby. Ternyata, menurut informasi intelijen, Dr. Ruby itu bukan nama asli, melainkan nama asli cewek hidung bangir itu adalah Iram Parveen Bilal, seorang warga negara Pakistan yang tahun lalu sudah dinyatakan mati karena dia melakukan bom bunuh diri di London.
Nggak lama kemudian Ruby alias si Iram datang ke kamar Vinod. Nah, di sini Vinod menanyakan kenapa orang yang sudah dinyatakan mati tapi masih bisa hidup bebas dan menjadi dokter pribadi dari seorang penjual senjata ilegal di Maroko. Namun di sini Iram nggak mau mengaku dan langsung meninggalkan si Vinod. Sedangkan di ruangan CCTV, si Kazan bingung, ini kenapa ya mas-mas berewokan hidung mancung joget-joget sendiri di depan kamera ya? Keesokan paginya pas sarapan, si Vinod mengajak si Iram untuk jalan-jalan di kota. Intinya sih dia pengen mencari informasi tentang Iram ini. Nah, pas di kota, Vinod berpura-pura minta foto dirinya dengan si Iram. Namun orang yang disuruh motoin itu ternyata adalah agen RAW yang sedang mengintai mereka. Dari mas-mas komisan juga lah, Vinod disuruh datang ke sebuah hotel dan datang ke kamar nomor 430. Di sana sudah ada agen Inggris yang menunggu si Vinod. Ternyata bangkainya pas diajak makan siang, si Iram malah mengajak Vinod ke hotel yang dimaksud agen RAW itu. Singkat cerita, si Vinod menemukan agen Inggris yang dimaksud. Nah, pas agen yang menemani Richard itu pergi, si Iram malah pengen ke kamar mandi. Dan di saat yang bersamaan, si Vinod juga ingin pergi menuju kamar 403. Tapi pas Vinod keluar dari lift, dia melihat si Iram yang terlihat panik dan berlari dari kamar 403. Bangkainya, pas Vinod masuk ke kamar 403, Richard sudah ditemukan mokat. Dan di sebelahnya ada kode 242 yang tertulis di sebuah pamflet pelelangan barang antik. Wah, kode 242 ini kode apa ya? Togel apa ya? Ketika Vinod kembali ke meja makan, si Vinod langsung mengajak si Iram ke pelelangan itu. Jelaslah si Iram jadi kaget sendiri. Singkat cerita, si Vinod datang ke pelelangan itu dengan si Iram. Bentar, kok belahannya bagus banget tuh, melenuk. Ternyata di sana juga ada si Kazan yang ikut pelelangan. Dan ternyatanya lagi, 242 itu adalah kode dari pelelangan itu, yang mana itu adalah sebuah buku puisi kuno yang bernama Ruby Ayat. Nah, di sana juga Vinod mengembalikan kacamata Iram yang ditinggalkan di kamarnya si Richard. Namun di sini si Iram masih aja menyangkal bila dia kenal dengan si Richard. Siapa tuh Richard? Nggak kenal tuh. Namun pembicaraan mereka harus terpotong ketika mereka disatronin sama seseorang milioner yang bernama Jagadis Malta. Namun pas mereka lagi pada ngobrol-ngobrol, tiba-tiba Vinod menyadari sesuatu ketika dia melihat seorang mas-mas di sana. Nggak pakai lama, Vinod langsung mengejar mas-mas itu. Ternyata mas-mas codet itu dulu adalah target Vinod yang berhasil lolos. Intinya sih dia pengen menggali informasi dari mas-mas codet itu tentang buku puisi Rubaiyat yang direbutkan banyak orang. Di saat yang bersamaan, para peserta lelang berlomba-lomba menawar harga buku itu. Dan singkat ceritanya lagi, buku itu terjual kepada si Kazan. Ternyata dari info mas codet, buku itu bukanlah buku sembarangan. Tapi buku itu adalah kunci untuk mengaktifkan bom nuklir canggih yang daya ledaknya sangat besar, yang sekarang jadi perebutan oleh seluruh sindikat kriminal di dunia. Mendengar itu, Vinod langsung bergegas kembali ke pelelangan. Tapi di sana Malta bilang kalau Kazan dan Iram telah pergi dari tadi. Karena nggak mau kehilangan jejak dan ingin tahu lebih lanjut, Vinod pun mencoba menyusup lewat kamar sebelah. Yang bangkainya, di dalam ada mbak-mbak yang dikasih tutup mata, joget-joget sebelum wik-wik. Mas, di belakang ngapain mas? Singkat cerita, Vinod pun berhasil melihat dan mendengar pembicaraan dalam kamar Kazan. Ternyata si Kazan ini sedang berusaha untuk membeli bom nuklir canggih. Namun sialnya, si Iram malah masuk ke sana juga. Ya udah deh, si Iram diikat-ikat lah sama si Vinod. Singkat ceritanya lagi, setelah kesepakatan selesai, tiba-tiba Om Bule penjual bom alias bosnya si Petina malah kejut-kejut sendiri dan mokat. Bangkainya, ternyata itu adalah ulah dari si Petina yang ingin menguasai uang penjualan bom itu. Namun kebangkaian situasi ini nggak hanya di situ saja. Si kolonel juga muncul di sana dan menghampiri si Vinod. Bangkai cowok, dikeplak dong kepalanya si Vinod. Intinya si kolonel ini merupakan mitra dari si Kazan dan sekarang menjadi bosnya si Petina. Ini film kok bikin puyeng ya. Kita lompat lagi ke Pakistan yuk. Diperlihatkan di sebuah pertambangan minyak, ada salah satu pimpinan agen intelijen ISI Pakistan yang bernama Iftikhar Ahmed. Intinya si Ahmed ditelepon oleh bosnya Vinod. Nawas mengatakan bila ada upaya adu domba India dan Pakistan menggunakan bom nuklir. Singkat cerita, Ahmed dan Nawas pun sepakat untuk bertukar informasi agar tidak terjadi perang antara India dan Pakistan. Tapi tak lama kemudian, Jenderal Ahmed ini malah ditembak mati di baraknya sendiri. Dan yang membunuh Ahmed itu adalah anak buahnya sendiri, si Loka, yang sekarang matanya picek sebelah gara-gara ulah Vinod di awal film. Di tempat lain di perairan Maroko, diperlihatkan bila ada kapal nelayan yang membawa Vinod yang kemarin dikaplok sama si Kazan. Ketika hendak membuang si Vinod, tiba-tiba si Vinod udah hilang begitu aja. Ya namanya jagoan, masa mati sih? Jelaslah dia langsung menghajar para penjahat di sana. Tak lama kemudian si Vinod mendapat update terbaru dari si Ali. Tapi tanpa mereka sadari, ternyata mereka sudah diintai oleh si Iram dari bawah. Nggak pakai lama, si Iram langsung mendatangi kos-kosan itu. Nah, pas masuk ke kamar, Iram menemukan Freddy Kumbata yang asli.
Jeng jeng. Di saat diinterogasi, Iram bilang bila dia berada satu sisi dengan si Vinod. Iram mengaku bila dirinya adalah agen mata-mata dari Pakistan yang ditugaskan langsung oleh Jenderal Ahmed. Tapi pas Iram dikasih tahu kalau semalam Ahmed telah terbunuh, Iram langsung gelagapan. Iram juga menceritakan bila pelaku peledakan bom London tahun lalu bukanlah dirinya. Sebenarnya dialah target peledakan bom itu, tapi malah salah sasaran. Iram juga bilang bila bukan dirinya yang membunuh si Richard. Pas dia sampai di kamarnya si Richard udah mokat ditembak. Vinod dan Ali jelas saja nggak mau percaya begitu aja dong. Tapi Iram bilang bila dia akan membantu Vinod mengambil buku rubaiyat dari tangannya si Kazan. Karena nggak punya pilihan lain, Vinod pun menyetujui bekerja sama dengan si Iram. Singkat cerita, Iram pun pulang ke rumahnya si Kazam. Tapi alangkah kagetnya dia ketika dia melihat si Kazan sudah tewas karena headshot. Ternyata yang membunuh Kazan itu adalah kolonel. Nggak lama, Iram menelpon si Vinod dan berkata buku rubaiyatnya udah di tangan dirinya. Intinya si Iram menyuruh si Vinod menunggu di kafe pinggir jalan. Singkat ceritanya lagi, Vinod pun mengikuti instruksi dari si Iram. Tapi tanpa dia ketahui, udah ada sniper yang hendak membunuh si Vinod. Bangkeknya, ketika mau membunuh si Vinod, dia malah kehalang-halang sama mbak-mbak yang belahannya nyiplak. Ini mau ngebunuh orang malah disuguhin belahan ya. Untungnya pas Vinod tembak, Vinod berhasil lolos. Sedangkan di sisi lain, diperlihatkan bila si kolonel membawa si Iram pergi meninggalkan Maroko. Setelah kejadian ditembak sniper, diperlihatkan bila si Vinod dibawa ke rumah sakit dan diinterogasi oleh polisi Maroko. Namun di sana ada anak buah kolonel yang ingin membunuh si Vinod dengan menyamar menjadi dokter. Untungnya pas Vinod mau disuntik obat mokat, Vinod menyadari tato udang darah di tangan dokter gadungan itu sama persis dengan yang membunuh si Raja. Jelaslah si Vinod langsung menghajar mas-mas bertato udang itu. Seketika juga, Vinod kabur dari rumah sakit dan langsung dijemput sama si Ali. Sedangkan di tempat lain di Latvia, diperlihatkan bila si kolonel mengajak si Iram menonton balet. Di sana, kolonel menyuruh si Iram melihat om-om tua bangka yang bukannya nonton balet, malah nontonin belahan mbak-mbak bule di sebelahnya. Kolonel memberikan misi ke Iram agar mendekati om mesum itu yang bernama Anton Brega. Anton ini merupakan kepala airport Latvia, tapi dia punya kebiasaan buruk, yaitu main judi, doyan open BO, pokoknya hal-hal yang haram dia tuh seneng banget. Setelah mendengar itu, si Iram langsung menampar si kolonel dan berpura-pura dia lagi marah sama pacarnya. Jelas aja lah melihat ada mbak-mbak India yang belahannya diumbar kemana-mana menyatronin dirinya, si Anton langsung bereaksi dong. Saat mau dibungkus, kolonel kembali mendatangi si Iram dan Anton. Nah, disinilah Iram memberikan ID card Anton kena memuluskan misinya. Keesokan harinya, Anton dan Jimmy memasukkan bom nuklir ke dalam van untuk dikirim ke India. Sebelum pergi pelukan dulu, Di saat bom itu sudah mau dikirim, si Vinod malah baru mau sampai di Latvia. Di sana dia dijemput oleh agen RAW yang bertugas di sana yang bernama Raju. Sedangkan di dalam hotel, si Iram malah nyanyi-nyanyi India biar dia nggak diemek-emek sama si tua bangka mesum Anton. Nggak lama kemudian, si Iram mendapat telepon dari kolonel. Intinya si kolonel bilang untuk ngasih coklat obat bius ke Anton yang ada di dalam rak-rakan. Tapi pas Iram lagi menelpon itu, dia langsung disamper oleh si Vinod yang mengira Iram itu berkhianat. Di saat yang bersamaan, si Anton malah celamitan membuka coklat obat bius dan ternyata itu bukan coklat obat bius, melainkan bom mini. Kolonel berniat membunuh si Iram dan Anton bersamaan. Karena kejadian itu, Vinod akhirnya sadar bila si Iram itu juga dijebak oleh si kolonel. Tak lama kemudian, diperlihatkan bila si kolonel hendak pergi dari parkiran, tapi dia langsung diseruduk banteng sama si Vinod. Intinya sih, dari kolonel, Vinod berhasil menemukan alat pelacak bom nuklir yang dibawa oleh si Jimmy. Nggak cuman itu, Vinod juga berhasil nyikat buku rubaiyah. Namun sialnya, pas mau cabut, Vinod malah harus baku tembak dengan anak buahnya si kolonel. Setelah duar itu, Vinod dan Iram pun main kejar-kejaran untuk memburu si Jimmy. Setelah main kejar-kejaran dan tembak-tembakan, Vinod dan Iram pun malah nyikat motor Harley untuk mengejar si Jimmy. Ulu-ulu sampai pelukan rapet gitu, kayak suami istri aja. Tapi bangkeknya, ternyata alat pelacak itu malah salah sasaran, karena sebelumnya Jimmy menaruh alat pelacak itu ke orang lain. Sedangkan si Jimmy malah udah berhasil masuk ke bandara tanpa halangan karena menggunakan ID cardnya si Anton. Singkat cerita, Jimmy berhasil membawa bom itu ke dalam pesawat. Di lain tempat, Vinod yang bingung didatangi oleh si Raju dan agen mata-mata Latvia.
Nah, dari informasi intelijen Latvia itu, bom nuklir canggih saat ini sudah meninggalkan Latvia. Sore harinya diperlihatkan bila si kolonel mendatangi rumah Raju dan menyandra anak dan istrinya si Raju. Sedangkan di hotel, Iram terlihat sedih. Di sini Vinod mengatakan setelah misi mereka selesai, Vinod ingin mengajak Iram untuk ngedate, tapi Iram terlihat datar. Dia tidak punya harapan untuk hidup normal. Yang dia inginkan saat ini adalah hidup damai dan bisa tinggal di kampung halamannya lagi tanpa harus melihat pertumpahan darah setiap hari. Namun mimpinya itu hanyalah angan-angan. Iram tahu bila kondisinya saat ini, hal itu adalah hal yang mustahil. Tapi dengan pedenya, Vinod mengatakan setelah misi mereka selesai, Vinod akan membuat mimpi Iram menjadi kenyataan. Gak lama kemudian, Raju datang ke kamar Vinod. Tapi karena anak dan istrinya disandera, Raju menukar buku rubaiyat dengan buku palsu dengan bantuan room service. Setelah kolonel mendapatkan buku rubaiyat, dia langsung menyuruh mengeksekusi Vinod. Sedangkan di dalam kamar, Vinod menyadari bila buku yang ada padanya saat ini sudah ditukar dengan buku palsu. Jelaslah, Raju dipelekoto dan disuruh mengaku. Sialnya, si Raju malah kena tembak oleh sniper. Di luar juga nggak jauh beda. Iram dan Vinod harus berjibaku untuk menyelamatkan diri dari berondongan peluru anak buahnya si kolonel. Di tempat lain di Somalia, Jimmy berhasil mendarat dan meminta bantuan bajak laut Somalia untuk menyelundupkan dirinya dan bom nuklir itu ke daratan India dengan ilegal. Di sisi lain, Iram dan Vinod ingin memasuki Pakistan karena mereka kehilangan jejak kolonel. Mereka ingin mencari informasi ke penjual senjata ilegal asal Pakistan yang bernama Taimur Pasha. Singkat cerita, mereka berhasil masuk ke Pakistan dan langsung mendatangi sebuah acara pernikahan. Sialnya, penjagaan di sana itu sangat ketat banget, yang membuat Iram dan Vinod bingung gimana cara mereka masuk ke sana. Tak lama kemudian, orang yang bernama Taimur Pasha juga sampai di kondangan itu. Nah, di saat akan menggunakan cara kasar, kebetulan banget ala film India, Farah kebetulan datang karena dia diundang sebagai penari panggung. Karena sudah pernah diselamatkan oleh Vinod sebelumnya, Pasha pun bersedia membantu Vinod untuk masuk ke dalam. Nggak lama kemudian, ini yang Om tunggu-tunggu, melihat mbak gendal-gendil yang belahannya diumbar kemana-mana. Joget lah. Di saat joget-joget itu, Iram memasakkan gelang melati ke Taimur yang terkesima melihat mbak gendal-gendul cantik. Sedangkan si Vinod sudah berhasil menyamar jadi pengawal dari Taimur. Di luar dugaannya, Loka yang sekarang sudah naik jabatan jadi jenderal juga datang ke sana. Ternyata kondangan itu menjadi tempat transaksi antara Taimur dan si Loka. Ternyata si Iram sudah langsung disekap oleh anak buahnya si Loka. Intinya si Iram diinterogasi habis-habisan. Namun pas dia bilang kalau dia bekerja di bawah isi perintah langsung dari Jenderal Ahmed, si Loka malah ketawa sendiri. Wong dia yang ngebunuh Jenderal Ahmed kok. Bangkeknya lagi, Vinod yang emang udah dikenalin sama si Loka langsung ketahuan. Di saat akan mengeksekusi si Vinod meminta permintaan terakhir, yaitu bisa meminum bir untuk terakhir kalinya. Tapi kayak di awal film, si Vinod ini langsung memanfaatkan kelengahan musuh dan menarik pin granat. Dengan sekejap mata, Vinod langsung nyawut Iram dan gelantungan sebelum granat itu meledak. Dan bangkeknya, tahu nggak sih? Di saat berhasil selamat, si Vinod langsung melamar si Iram dong. Wah, lamaran yang keren sekali nih mah. Di saat yang bersamaan, diperlihatkan bila si Jimmy berhasil mendarat di India dan langsung dijemput oleh truk. Keesokan harinya, Iram dan Vinod pun juga sampai di India. Di sini RAB mumet parah karena menurut informasi intelijen, bom nuklir itu sudah masuk ke India. Kalau sampai bom itu meledak, maka akan terjadi perang nuklir antara India dan Pakistan. Di lain tempat, diperlihatkan bila si kolonel juga sudah berada di India dengan menggunakan seragam pilot. Di TV, kolonel melihat si Melta yang sedang juga berada di India untuk melakukan program amal. Tak lama kemudian diperlihatkan bila kolonel dan Jimmy mengaktifkan bom nuklir menggunakan buku rubaiyat. Nah, di markas RAW, mereka mendapatkan info bila kolonel sedang berada di rumah salah satu profesor yang ternyata adalah agen laskar teroris Pakistan. Karena kondisinya mendesak, Iram dan Vinod pun berbagi tugas. Iram mengunjungi Profesor Malik dan mengaku sebagai dalang dari peledakan bom London tahun lalu, dan dia ingin menemui si kolonel. Untungnya Profesor Malik percaya dengan hal itu. Nah, di dalam, Iram menemukan sebuah pamflet
yang disobek-sobek di tempat sampah. Dari pamflet itu, RAW mengetahui rute bis yang ditumpangi oleh Jimmy. Tapi sialnya, ketika Profesor Malik menelpon si kolonel, kolonel bilang bila Iram itu adalah musuh dan menyuruh si Malik untuk membunuh si Iram. Dan benar aja, pas Malik menjatuhkan gelas, si Iram langsung digubet-gubet pakai kabel. Untungnya, Alia mengetahui itu langsung menyuruh timnya untuk membantu si Iram. Alhasil, Malik harus mokat ditembak Densus. Sedangkan di tempat lain, diperlihatkan bila si Jimmy hendak pergi menggunakan bajai. Bangkeknya, pas Jimmy mau cabut, malah ada guguk yang ngedus-ngedus bau bom. Jelaslah dia langsung membunuh polisi itu. Singkat cerita, Vinod yang mengetahui Jimmy belum jauh, langsung mencoba mencari bajainya si Jimmy. Tapi di sisi lain, malah ada emak-emak yang pulang dari mall masuk ke bajainya Jimmy. Dan tahu nggak, teroris berdarah dingin ini malah diomelin dong sama emak-emak. Karena keributan itu, tuh bajai malah disatronin sama polisi. Alhasil kembali lagi tuh polisi harus mokat ditembak sama si Jimmy. Dan bangke sekali lagi, tuh emak-emak bawel malah diajak main drag race naik bajel sampai jomplang. Kasihan ya emak-emaknya. Di lain tempat, Iram dibawa ke sebuah bangunan. Kebetulannya banget di sana juga ada si Melta. Tapi pas Iram mau cabut, dia menyadari bila salah satu pilot di sana adalah kolonel. Jelas aja si Iram langsung mencoba mencari sosok kolonel itu sendirian. Sialnya, si Iram malah harus tertembak oleh si kolonel hingga tumbang. Di lain sisi, Vinod yang mengejar Jimmy malah harus kehilangan jejak karena si Jimmy meledakkan granat di tempat umum. Kembali lagi ke Iram yuk. Ternyata setelah ditembak, Iram masih belum mati. Sedangkan di bawah, kolonel meminta Malta untuk segera naik pesawat. Untungnya Iram berhasil memecahkan kaca dan berteriak bila kolonel berada di sana. Alhasil si Malta malah disandra dan terjadilah baku tembak. Tapi bangkainya, Malta berhasil gaplok kolonel pakai koper. Bujuk, mati kena baling-baling helikopter dong. Keren banget matinya, cok. Kita kembali lagi ke Vinod. Setelah kehilangan jejak, Vinod kembali bisa menemukan Jimmy yang bersembunyi di belakang orang Happy Birthday. Tapi di sini Vinod langsung mengeluarkan jurus cowboynya sehingga Jimmy mokat kena headshot sama si Vinod. Tapi sialnya, waktu di bom itu tinggal 6 menit lagi. Walaupun si Vinod memasukkan kode pembatalan, bom itu nggak mau mati karena Vinod nggak tahu kota sandinya. Singkat cerita, tim penjinak bom pun datang. Tapi karena kecanggihan bom itu, mereka menyerah menjinakkannya. Karena nggak punya pilihan lain, si Vinod pun mengorbankan dirinya untuk membawa bom itu dengan helikopter. Intinya sih, dia ingin membawa sejauh mungkin bom itu dari pemukiman. Di saat ajalnya tinggal sebentar lagi, Vinod ingin berbicara dengan Iram. Sialnya, Iram yang kena tembak kolonel saat ini sedang kritis. Peluru itu mengenai hati dan paru-parunya. Di sini, Iram meminta Vinod untuk menemaninya di saat-saat terakhir. Tapi Vinod hanya tertawa karena dirinya juga akan segera mati. Akhirnya, mereka berjanjian akan ketemu di akhirat. Nah, di saat Iram sudah sakratul maut, dia ingat bila yang memasukkan kode di bom itu adalah Kazan. Yang paling memungkinkan menjadi password dari Kazan adalah onta kesayangannya yang udah mokat yang bernama Zileh. Benar aja, pas Vinod memasukkan password Zileh, itu bom langsung anteng. Namun di saat semua orang bergembira, Iram akhirnya menghembuskan napas terakhirnya. Tak lama kemudian, Vinod mengunjungi Iram. Di depan mayat Iram, Vinod meminta maaf karena dia tidak bisa menepati janjinya untuk menikahi Iram dan mengajak Iram untuk menjadi warga sipil yang damai. Tapi walaupun bom sudah dijinakkan dan kolonel sudah mati, Nawas mengatakan bila dalang dari semua ini adalah orang yang tidak bisa disentuh dan saat ini masih berkeliaran di luar sana. Mengetahui itu, si Vinod langsung pergi ke London. Di London, Vinod langsung menelpon pimpinan teroris Laskar di London. Intinya sih, Vinod bilang dia tahu siapa dalang dari siapa yang memfitnah Laskar sebagai sindikat yang ingin meledakkan India. Karena fitnah itu, banyak anggota Laskar di seluruh dunia diincar oleh intelijen. Gak lama kemudian, si Vinod sampai di kantornya Malta. Bangkainya, ternyata Malta inilah dalang dari semua kekacauan ini. Dia sengaja menyuruh kolonel yang seorang Laskar agar India dan Pakistan berperang. Itu semua semata-mata agar dunia kacau dan dia bisa mendapatkan keuntungan dari perang itu. Tak hanya itu, Malta ini merupakan salah satu anggota dari perkumpulan elit global yang bernama Zeus. Di dunia bawah, Zeus ini mengendalikan dunia di balik layar. Nah, pembicaraan ini ternyata juga didengar oleh pihak Laskar. Di sini Vinod tidak bisa berbuat banyak karena dia tahu dia tidak bisa membunuh Malta karena pengaruhnya terlalu besar di kepemerintahan India dan dunia. Setelah puas ngobrol-ngobrol ngalor ngidul dengan si Vinod, Malta pun cabut untuk menghadiri acara amal. Sedangkan si Vinod ditahan oleh bodyguardnya Malta di kantor itu. Tapi pas Malta sampai di lapangan golf, ada mas-mas yang memberikan bunga ke Malta. Ternyata orang itu adalah anggota Laskar yang langsung meledakkan bom bunuh diri, sehingga Malta pun mokat tak tersisa. Di akhir film, diperlihatkan bila si Vinod keluar dari kantor Malta dengan menenteng foto para anggota Zeus, dan filmnya pun berakhir. Bentar, ada yang nyempil dikit.
Penasaran gak sih kalian di mana si Mbak Bule Petina? Diperlihatkan bila Petina lagi berenang dengan bikini di pantai Afrika Selatan. Wah, bagus nih endingnya. Gak lama kemudian pas Petina lagi tanning, dia disatronin oleh mas-mas. Ini Vinod nih, brewoknya kemana om? Dan filmnya pun tamat deh. Om merasa sih Petina ini dibunuh sama si Vinod dah. Tapi nggak tahu juga sih, menurut kalian gimana nih? Wow, gimana film ini sob? Semoga menghibur ya. Sampai di sini dulu ya. Udah kepanjangan juga. Terima kasih sudah menonton. Pir Melatihin.